Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 Agustus 2026, hari Jumat, yang dimana ini adalah main event pada minggu ini, karena nanti malam kita akan mendapatkan data NFP atau data tenaga kerja Amerika untuk di bulan Juli 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Ya. Jadi di sini kalian harap dipasang telinganya, ya kan, dicatat kalau perlu. Jadi siapkan juga semuanya, atau enggak ya terserah kalian mau ngikut atau enggak, bebas ya. Tapi sebelum itu di sini bagi yang kemarin ada sempat di Discord untuk nonton live trade sesi New York, ini sebenarnya kalian sudah dapat profit ya. Jadi saya sih kemarin saya open nih trade-nya ya kan, dengan stop loss 230 pip ya, saya biarin lah gitu kan ya sampai malam, sampai akhirnya tadi pagi jam 8 saya lihat marketnya itu enggak jam 8 sih, sorry, jam 6 market buka itu di 4640. Wah oke, ini sudah turun 200 pip, saya parsial 4240. Jadi ini sudah running profit 200 pip 1 banding 1 ya kan, dari kemarin ini di sesi New York gitu kan, ngambil sell di 4265 dan tadi pagi saya close di 4240. Jadi yang kemarin di Discord sempat ambil sell di sini lumayan lah ya kan, walaupun stop lossnya 200 pip, tapi ini sekarang harga di 4240 atau enggak tadi pagi kalian misalnya lihat sampai 4232, itu juga sudah lumayan jauh. Oke, dan sekarang bagaimana nih ya, apakah kita akan melihat adanya penurunan lebih lanjut, atau mungkin yang namanya ini justru akan menjadi kenaikan yang sangat luar biasa ekstrim? Well, sebelum itu kita lihat dulu masalah geopolitik dan fundamentalnya ya, termasuk kalender ekonomi. Oke, untuk masalah di Timur Tengah, masalah Selat Hormuz sendiri, sekali lagi, pergerakan kemarin adalah pergerakan yang dimana diasumsikan Selat Hormuz bakal dibuka lagi. Jadi pergerakan gold itu diasumsikan adalah sebagai harapan untuk yang namanya penurunan inflasi, oil turun lagi, dan juga suku bunga kemungkinan akan bisa turun. Cuman sekali lagi itu kan persepsi, atau enggak itu hanyalah rumor, dan sekali lagi digerakkan oleh harapan kan. Dan yang kenyataannya sampai saat ini hari Jumat ya kan, yang dimana katanya hari Jumat ini kita akan mendapatkan yang dimana adalah tentang negosiasi yang akan diluncurkan secara detail katanya hari ini, hari Jumat. Cuman sekali lagi, apa yang terjadi pada Timur Tengah di sini antara Iran, Yemen, Arab dan teman-teman sekitarnya itu masih belum yang namanya mencapai kesepakatan yang sangat luar biasa jelas ya. Jadi di sini antara Saudi Arabia dan Yemen mulai agak sedikit memanas lagi. Kemudian Iran mulai ngide ada nyerang lagi target di Selat Hormuz lagi. Dan ini pun juga dikonfirmasi sama pihak Arab yang dimana adanya penyerangan, dan itu juga membuat mereka shock gitu kan. Dan di sini dari pihak Arab juga akan take all necessary measure untuk merespon apapun agresi yang terjadi. Dan kalau dibilang berarti ini menghidupkan lagi yang dimana adalah potensi adanya kembali ketakutan akan Selat Hormuz yang nggak jadi. Ya, ini juga di sini juga dilihat nih ya, adanya drone dan juga misil yang katanya diluncurkan dari arah utara dan arah selatan. Jadi ya sekali lagi ini apapun yang terjadi pada kejadian Timur Tengah di sini ya, ini sekali lagi marketnya pure digerakkan oleh yang namanya kondisi harapan awalnya, dan sekarang mulai tidak stabil ataupun tidak berimbang lagi ya. Untuk hari ini sekali lagi tadi saya katakan di awal, katanya hari ini kita akan mendapatkan yang namanya kejelasan apakah akan ada beneran Selat Hormuz yang dibuka, kesepakatan sudah mulai tercapai atau enggak, katanya hari ini. Cuman pasti dan detailnya kita juga harus nunggu. Oke. Nah, jadi dari segi Timur Tengah ini mulai tidak kondusif lagi, mulai agak memanas lagi seperti biasa ya, sudah menjelang Sabtu Minggu ada aja gebrakannya gitu kan ya.
Kemudian di hari Jumat juga ini kita akan mendapatkan NFP. Nah, untuk detailnya ini kalian bisa lihat sendiri. Untuk NFP data sebelumnya itu adalah 57.000. Dan diperkirakan di konsensus dan juga di forecast itu adalah naik antara 80 sampai 79.000 dengan tingkat pengangguran flat di 4,2%, sedangkan tingkat pendapatan rata-rata diperkirakan akan juga flat di 0,3% dan juga di 3,5%. Kemudian untuk government payroll diperkirakan akan naik dari 8 ke 10, manufacturing naik dari 3 ke 9, kemudian yang dari private naik dari 49 ke 69 atau nggak sampai 78. Jadi kalau kita lihat sendiri dari data NFP ya, walaupun kemarin kita mendapatkan data tenaga kerja itu agak rendah, yang dimana adalah kalau kita ingat lagi, data kemarin yang dimana adalah ADP dan juga lowongan permukaan lowongan jobs gitu kan, itu lebih rendah. Sebenarnya sih untuk jobs itu saya tidak mau banyak komentar karena lebih baik itu saya bilangnya adalah stabil, tidak terlalu banyak naik, tidak terlalu turun juga. Sedangkan yang lumayan berefek itu kemarin adalah ADP-nya ya kan. ADP-nya dari segi sektor private itu ternyata tidak terlalu besar. Tapi untuk sekarang untuk yang non-farm payroll private diperkirakan akan bertumbuh lumayan. Dan ini di bulan Juli. Kalau kita ingat apa yang terjadi di bulan Juli itu adalah pada saat harga minyaknya itu naik. Jadi kalau harga minyak naik, apakah akan mempengaruhi tenaga kerja? Saya sih di sini saya masih belum yakin ya kan, karena sekali lagi ini forecastnya lumayan tinggi, ya hampir 2 kali lipatnya, setengah lah ya, dari 57 ke 80, ya naik lagi 37.000 lumayan. Jadi untuk nanti malam, kalau semisalnya kita mendapatkan data NFP 90.000 plus saja. Ya. Kalau kita mendapatkan data NFP itu 90.000 plus, dan kalau dilihat dengan data tenaga kerja yang lain, ya kan ADP kemarin kan sempat turun lumayan ya kan. Kalau sampai NFP nanti malam ini keluarnya 97.000, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa, terbalik dari apa yang sudah terjadi selama 1 minggu ini. Literally akan terbalik ya. Tapi dengan syarat NFP-nya keluar di atas 90.000. Kalau ekstrim sampai 100.000 itu bakal wow sekali. Ya, tapi saya pribadi sih at least 90.000 ke atas lah. Ya, jangan terlalu muluk-muluk 100.000. Kayaknya kalau 100.000 itu kan itu kejadian 2 bulan yang lalu ya kan, pada saat Mei, Juni, April itu 100 ribuan. Walaupun ini sih tetap ada di revisi turun ya kan. Cuman sekali lagi kalau ini sampai di atas 100.000 sih saya itu sudah kalian hajar kiri sih. Hajar kiri goldnya. 100.000 udah kalian hajar kiri instan. Ya nggak pakai lama, nggak pakai cincong tuh lah, pokoknya langsung hajar kiri. Tapi sekali lagi dengan syarat yang kedua adalah tingkat penganggurannya kalau bisa tetap flat di 4,2 atau paling ekstrim di 4,1, turun aja 0,1%, itu akan menjadi trigger juga hajar kiri untuk di gold. Ya, jadi untuk sekarang ini kan kalau dilihat tingkat penganggurannya ini kan relatif stabil ya dari data sebelumnya, bahkan relatif stabil dan turun dari 4,6, 4,4. Kita lihat sih ambil dari Januari 2026 ya. 4,4, 4,3, 4,4, 4,3 sampai terakhir ini 4,2. Jadi dari segi tenaga kerja tingkat pengangguran ya, ini sebenarnya trennya stabil tapi cenderung turun. Walaupun turunnya cuma 0,1. Tapi dari segi NFP-nya sendiri ini cenderung agak fluktuatif ya. Kadang kencang ke bawah, kadang balik lagi kencang. Jadi kalau nanti malam sekali lagi kalau keluar di atas 90.000 dengan tingkat pengangguran tetap sama 4,2%, itu kalian hajar kiri semua aset yang ada USD yang di belakang dan USD yang di depan itu kalian bisa hajar kanan. Ya. Jadi itu paling gampangnya. Tapi kalau semisalnya nanti malam kita mendapatkan data NFP-nya itu adalah di bawah 85.000 atau nggak di bawah 80.000 aja.
wah itu akan sakit, yang dimana berarti gold akan terbang di atas 4.300 secara instan. Kemungkinan kita akan kena 4.350 atau ekstrim 4.375. Karena sekali lagi ya, NFP di sini akan menjadi titik trigger juga untuk FOMC bulan depan. Ingat, bulan ini, bulan Agustus kita tidak ada FOMC ya. Jadi semua kalender ekonomi yang terjadi di bulan Agustus ini itu akan diproyeksikan sampai di bulan depan September untuk FOMC selanjutnya. Oke? Karena kan bulan depan tuh kita sudah memasuki hampir kuartal 4 ya kan, akhir dari kuartal 3. Ya. Jadi NFP nanti malam saya sih tidak mau terlalu memprediksikan besar ya, cuman kalau dilihat dari pergerakan sekarang, goldnya ini kan lumayan agak ngaco ya kan, lumayan tinggi sekali. Ini tidak ada koreksi sama sekali dari terbang dari 4070 ya. Koreksi terakhir ini bisa saya bilang 4070 ini terbang dan tidak ada koreksi sama sekali. Jadi karena ini koreksinya tidak ada, jadi lebih baik saya pribadi pro untuk yang namanya hajar kiri. Cuman sekali lagi, saya tidak tahu berapa angka yang keluar nanti. Cuman ya udah, tadi sesuai yang saya katakan di awal ya kan. Kalau keluar di atas 90.000 itu bakal langsung tegak lurus ke bawah. Tapi kalau dia keluar di bawah 80.000 itu tegak lurus ke atas. Instan, nggak pakai lama. Ya. Jadi sebaiknya kalau kalian ingin trade pada saat news nanti malam, jangan diprediksikan hajar kiri, hajar kanan, terkecuali kalian bisa melihat yang namanya market structure H-15 menit. Ya, H-15 menit kalian lihat market structure-nya seperti apa, apakah bakal membreak suatu level tertentu, apakah dia change of character, apa dia support resistance yang jebol dan sebagainya, dan apapun itu bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, terkadang structure-nya ini bilangnya apa, marketnya keluar apa, itu juga bisa terbalik. Oke? Jadi sebaiknya kalau kalian ingin trade pada saat news keluar, lebih baik sama kayak kemarin pada saat FOMC, ya kan? Kalau kalian ingin hajar kanan, hajar kiri, siapkan 2 akun. Kalau kalian ini kembali lagi bahasanya tanda kutip agak gambling, ya kan? Siapin 2 akun, 1 hajar kanan, 1 hajar kiri only. Ya udah, ya. Apapun nanti H-1 menit kalian open, yang mana itu profit gede, ya itu langsung kalian close gitu kan. Berarti ibaratnya kan 1 MC 1 profit gede, udah gitu. Dan ingat, kalau kalian trading pada saat news dan apalagi nanti malam semisalnya hasilnya mix ya. Kalau sampai nanti malam hasilnya mix, lebih baik kalian langsung cabut 30 menit. Ya, jangan dilama-lamain. Kecuali ini beneran yang namanya NFP-nya 90.000 plus atau enggak di bawah 80.000, minusnya lumayan gitu kan. Ya itu kalian bisa tahan sampai minimal sampai jam 10 lah. Karena lebih baik untuk di akhir pekan sekarang hari Jumat, kita tidak tahu ya kan, semisalnya kalau NFP-nya ini hasilnya bagus, tiba-tiba Strait Hormuz door lagi karena Iran, Arab dan teman-temannya lagi, itu bisa putar balik lagi, itu bisa. Ya, jadi apalagi kalau semisalnya NFP-nya ini bagus ditambah door lagi di Iran dan juga Amerika lagi, sekali lagi ya kalau door lagi, kemungkinan kita akan balik lagi di bawah 4.100. Dan kalau di bawah 4.100 lagi, ya udah, weekly akan tetap berada di dalam zona sideways-nya. Ya. Jadi sekarang untuk di technical-nya, weekly, ingat kita masih berusaha apakah valid akan breakout di atas dari ini atau tidak. Oke. Kemarin kan sempat saya infokan yang dimana kalau semisalnya saya itu lebih prefer ngelihatnya seperti ini. Ya, awalnya saya kira ini sideways-nya di tanggal 8 Juni. Ya kan, sideways sempat breakout di bawah, tapi dia balik lagi ke atas gitu kan ya. Dan kalau misalnya dia ini memilih diam di sini, ya itu bisa beda cerita. Dan kalau kita lihat juga dari segi weekly, ya, secara bentukan line chart ini sudah diambil ID 4176. Jadi kalau semisalnya close candle pada minggu ini tutup di bawah 4175, ya, market itu tutup di bawah 4175 pada minggu ini, berarti kecenderungan ini high sudah diambil dan ini akan menjadi inducement.
Kalau high ini diambil dan menjadi inducement, berarti potensi untuk market masih bisa turun ke bawah, itu bisa terjadi. Ya, sekali lagi, ini hanya akan bisa terjadi kalau semisalnya NFP-nya itu luar biasa positif dan ditambah dari Selat Hormuz yang kembali lagi memanas. Jadi kalau misalnya itu belum ada kejelasan, ya ini menurut saya masih oke-oke aja lah, ya. Oke, dari segi weekly sebenarnya tidak bisa saya update banyak. Jadi kita tinggal tunggu market close bakal di mana. Stokastik dan RSI ini agak menyimpang. RSI-nya ini kencang ngebut jauh, sudah kena 46, tapi dari segi stokastiknya itu masih flat di 17. Jadi bensinnya naik tapi kecepatannya nggak ada. Ya. Kecepatannya tidak diiringi dengan yang namanya bensinnya yang naik. Jadi kalau dilihat ya ini kayaknya masih agak bermasalah. Ya, masih agak bermasalah dari segi weekly. Oke, kita tinggal tunggu aja bakal seperti apa ya kan. Dan kalau kita lihat juga kita bisa pakai penutupan candle di sini untuk sebagai minor batasan resisten dari segi weekly, yaitu ada di harga berapa tuh? 4246. Ya. Jadi penutupan high yang ada di 4246 di sini ini juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur apakah marketnya akan respect ini atau tidak. Ya, jadi ada dua sebenarnya. Jika memang dia close di luar dari kondisi sideways tapi dia belum bisa close di atas 4246, kemungkinan minggu depan kita masih akan melihat yang namanya retracement turun. Ya, walaupun akan tercipta yang namanya bullish engulfing untuk yang pertama kalinya dari segi weekly. Berarti kemungkinan ini berarti weekly-nya akan bisa yang namanya bearish. Weekly ini berarti potensinya adalah akan menjadi bullish lagi. Ya, berarti kemungkinan kalau kita lihat weekly ini sekali lagi pergerakan weekly-nya itu secara swing besar ya, dia itu masih begini. Udah begini swing weekly-nya. Ya. Swing weekly itu masih begini. Jadi kalau misalnya dia pun ini naiknya ini masih hanya sebatas koreksi dari segi weekly. Yang dimana 4304 ini sudah kena 38,2. Wow, saya pun juga nggak expect ini. Saya baru ngeliat ini juga ya. Jadi 4304 ini merupakan 38,2. Jadi kalau semisalnya nih ya tekanan bearish ini kembali lagi, jika memang dia respect 38,2 dan market tidak tutup di atas 4246 walaupun tercipta bullish engulfing, kemungkinan minggu depan kita akan mencari keputusan apakah market memilih yang namanya swing besar weekly-nya atau tidak. Ya, jadi weekly secara internal ini adalah masih bearish dengan dia sudah ngebuat low, lower high dan lower low. Oke. Adapun kenaikan selama dia tidak break di atas 4890 ini consider adalah bearish. Oke, sekarang kita kembali lagi ke daily ya, bukan kembali lagi, sekarang kita ke daily. Oke, daily kalau kita lihat, kita membuat yang namanya doji di sini. Dan berarti kita sudah menciptakan yang namanya bullish fair value gap yang segede gambreng. Ini gambrengnya kalau boleh saya bilang gambreng banget sih, jujur ya. Gede banget nih range-nya. Dari harga 4106 sampai 4225. Buset, ini gede banget sih. Ini literally gede sekali. Dari harga 4106 itu adalah sebesar 1169 pip. Wah, itu sakit sih. 1169 pip atau sebesar 2,85%. Itu memang lumayan gede banget ya gapnya. Dan kalau di secara logika kan ya yang kita kena sekarang ini kan monthly fair value gap. Kemudian weekly penentuan, daily sudah tercipta bullish fair value gap. Ya. Daily ini merupakan bullish fair value gap yang dimana adalah bullish fair value gap paling besar yang pernah tercipta selama beberapa bulan ke belakang. Ya, bahkan ini bisa dibilang satu-satunya terakhir itu di sini. Ya, terakhir itu adalah di bulan Mei tanggal 6 2026. Ini adalah gedenya kalau nggak salah sama sih seharusnya ya.
Nggak mirip sih, ini 979 pip. Ini paling gede sendiri nih, adalah 1000 pip sendiri, ya kan. Jadi kalau kayak begini ya dari segi daily-nya, karena kita mendapatkan fair value gap yang gede sekali, ya kan. Dan kalau kita ukur pakai yang namanya setengah candle, ya kan, tongkat dari Fibonacci lah anggapannya. Berarti dari sini sampai sini 50%-nya ada di 4164. Jadi ini merupakan zona 50% atau enggak diskonnya untuk bisa ngambil buy di sini. Berarti kisaran sampai 4150 pun tuh masih bisa dianggap sebagai ngebuy, ya kan? Ini berarti adalah zona premium nih di atas nih. Di bawah nih zona diskonnya di bawah 4166. Walaupun dari segi daily ya sekali lagi kita tinggal menunggu marketnya melakukan boss di 4203 ya. Jadi kalau ada yang ide cari sell ya kan, ini kan marketnya kemarin respect 4300 dan ditolak turun ya kan untuk pertama kalinya semenjak 3 hari terakhir. Ya kena 4300 kemudian marketnya drop itu sejauh 800 pip. Jadi tidak terlalu berguna, ini turun 300 pip ya kan. Jadi kalau ada yang mau cari buy dari segi daily, ya gampangnya sih di sini adalah retest boss 4200, retest juga angka psikologi 4200, atau enggak ya udah kalian bisa pakai Fibo ya kan yang ditarik dari sini sampai tegak lurus di sini secara internalnya. Ya, berarti minimal ini 38,2 ada di 4195, 50% ada di 4160. Jadi kalau nanti semisalnya NFP ini kita membuat yang namanya harga drop, consider kalian yang sell jangan terlalu dibiarkan jauh. Ya ingat batas-batasannya. Siapa tahu NFP ini kita membuat sell jauh tapi mendekati 4200 harganya kalian bisa keluar aja. Saya worry-nya ini marketnya kena 4200 setengah sampai tadi ya 4195, marketnya putar balik langsung kenceng. Ya, jadi hati-hati. Kalau ada yang ingin sell di kisaran harga sekarang ya kan. Dan kalau misalnya NFP membawa kita penurunan jauh sampai 4200, walaupun itu adalah 400 pip sendiri ya dari harga sekarang nih 4243, tetap batasannya kalian harus tahu. Siapa tahu NFP itu adalah membuat retracement doang. Ya, karena untuk sekarang semua time frame-nya ini adalah bullish. Tapi baru daily ya. Indikator mengatakan stokastik sudah di atas 70 untuk pertama kalinya ya semenjak Mei 2026. Kemudian RSI pun sekarang di angka 60. 60 ini terakhir adalah di buset kapan ini? Di Maret 2026. Jadi bayangin RSI itu di angka 60 itu jarang banget. Terakhir tuh di sini ya kan di Februari bahkan ya ini di Februari lah ya, Februari 2026. Itu. Jadi hati-hati ya, ini sekarang mencapai titik krusial nih. Kalau misalnya dia nggak valid bisa bertahan di atas 60 dan muter ke bawah, wah itu juga bisa kondisinya menyakitkan. Tapi tetap secara structure kita adalah bullish dari segi daily. Ya. Selama dia tidak melewati 4382, ini akan masih dianggap sebagai bearish dari segi daily ya, tidak berubah. Oke. Dari segi time frame H4 sekarang. Well, H4 kalau dilihat apakah terjadi internal change of character. Seperti yang saya infokan kemarin, di sini ada yang namanya change of character. Tapi ini change of character hanya sebatas pergerakan per satu candlenya, bukan pergerakan swing. Jadi kan saya di sini lebih prefer ngelihatnya pergerakan swing even itu adalah internal, ya. Jadi sekali lagi H4 ini itu masih tegak lurus. H4 terakhir bahkan ini saya pakai internalnya ya. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high langsung. Ini kalau mau bicara swing pendek-pendek ya kan. Tapi kalau mau swing per satu candlenya ya tadi kemarin yang sudah saya infokan ya kan. Ini dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Udah di sini terjadi minor lah ya. Minor
mikro, mini, mungkin ya ini change of character. Berarti ini penandanya adalah marketnya potensial akan turun. Ya, ini potensialnya akan bisa turun. Oke. Ini potensial marketnya akan bisa turun. Cuman sekali lagi, penurunan ini hanya akan dianggap sebagai bearish retracement. Ya. Penurunan ini masih akan dianggap sebagai bearish retracement doang. Dan ya udah, tunggunya di mana? Sama di 4200. Bisa retest H4 ini juga. Retest H1 juga, ini kan di 4200. Boss juga bisa. Ini bisa nyampe base area di H4, retest 4166 pun juga oke. Ya. Dan apalagi kalau kita lihat penurunan di sini dari harga 4.300 itu tidak menciptakan yang namanya bearish fair value gap. Ini lebih kepada bukan orang yang nge-sell, ini adalah lebih kepada orang yang ngelepas posisinya dan tetap ada yang nge-buy ketika marketnya turun terus. Ya. Jadi setiap ada marketnya turun dibalikin naik, tiap turun dibalikin naik, tiap turun dibalikin naik. Jadi tidak ada power sellernya di sini. Gitu. Ya, jadi H4 kalau dibilang ini sebenarnya apa? Bullish atau bearish? H4 kalau saya bilangnya ini adalah bearish, ya ini hanya pergerakan per satu candlenya. Ini di bawah 4243 karena 4 jam sebelumnya ini sudah body candle close di bawah. Ya kan? Jadi terserah ini kalian mau ngelihatnya nih H4 adalah bearish atau bullish, bebas. Cuman saya pribadi H4 ini masih bullish sebenarnya. Tapi kalau kalian melihat ini jangka pendek, ya ini H4 sudah bearish. Ya, H4 ini sudah bearish. Indikator mengatakan stokastiknya dan RSI potensial untuk yang namanya koreksi, ya kan, yang dimana ini stokastiknya sudah mulai keluar dari zona overbought dan secara RSI sudah keluar dari zona overbought juga. Tinggal keduanya ini beneran di bawah overbought dan keduanya ini di bawah 70 dan 60. Stokastik di bawah 70, RSI di bawah 60, nah itu kemungkinan baru dia akan kencang ke bawah untuk retrace-nya. Entah 4200 atau mungkin let's say 4170 itu juga bisa. Ya, jadi H4 tidak banyak yang bisa saya bantu di sini. Untuk masalah support resisten H4, apakah kita bisa mendapatkan suatu level tertentu? Untuk level H4 ya. Untuk level H4 maunya sih saya pakai ini ya. Di sini kan sempat ada apa namanya penutupan body candle close nih di sini ya kan. Nih di harga 4250 ya kan. Dia naik kemudian dia drop ya kan. Mana ya? Saya agak ragu sih sebenarnya untuk pakai ini. Nggak usah lah ya, agak bingung nanti kalau kita makainya itu. Oke, itu dari segi H4 ya kan. Kemudian kita ke H1. Oke, H1 sekarang bagaimana? Ya, H1 kalau boleh saya bilang ini adalah bearish. Ya, akhirnya ini adalah bearish secara H1. Cuman bearishnya ini adalah bearish internalnya. Secara swingnya sih ini masih sama tegak lurus kayak H4 ya kan, karena H4 kan bentukannya rally base gitu kan, bukan swing yang ngebuat koreksi ke bawah. Oke, jadi secara H1 ini sudah mulai bearish, yang dimana ini ditunjukkan juga sudah body candle close kemarin malam di sini ya kan, dengan melakukan change of character. Nah kemarin yang saya infokan di Discord ya kan, ini potensialnya adalah marketnya ngebuat head and shoulder ya kan, yang dimana ini adalah dia ngebuat apa left head gitu kan, right breakout gitu kan, retest turun. Ya benar sih retest turun, cuman dan sekarang ini dia lebih ke pergerakan sideways. Nah, dan kalau kita ngelihat cocok loginya sekarang, oke, sekarang kita bicarakan cocok logi dengan kejadian tanggal 21 Juli kemarin ya. Yang dimana kita coba lihat ya, apakah ini sudah mulai sama atau tidak? Oke. Apakah ini pergerakannya agak mirip? Pergerakan H1 yang ada di tanggal 21 Juli atau nggak ada di tanggal 22 Juli dan 23
itu lebih mirip kayak H4-nya. Ya, ini H4 kalau boleh bilang ini mirip. Ya, mirip doang sih. Yang dimana ini ya kan, dia rally, base kecil, engulfing, kena nabrak dan kemudian turun. Nah, ini sama nih. Rally, base kecil, engulfing, nabrak dan kemudian turun. Hanya saja sekarang kita ada news NFP masalahnya. Ya kan? Apakah ini bakal mengulang sama kayak di sini langsung ya kan 8 jam kemudian dia drop ke bawah seperti ini? Bisa juga. Kalau dia turun sejauh ini ya kan dari semenjak dia ngebuat head and shoulder-nya, berarti ya udah kemungkinannya dia akan turun sampai ekstrim menjemput area base H4-nya. Base H4-nya ya udah di sini berarti ya kan. Berarti bisa sampai 4150 penurunannya. Itu. Oke? Kalau mau dicocok logikan. Ya ini soalnya yang saya lihat sih ini mirip-mirip aja sih. Bedanya hanya dari segi waktunya dan juga kejadiannya. Ini kan dia nabrak, kemudian drop gitu kan ya. Tidak ada news besar kalau nggak salah nih di hari Kamis. Dan sekarang di hari Jumat kita ada NFP. Dan marketnya pasti akan menunggu reaksi dari hal tersebut sih sebenarnya. Ya kan? Ya jadi sebenarnya ini cocok loginya masuk-masuk aja sih. Cuman lebih baik kita tunggu aja deh ya. Apalagi juga ini balik ke H4 dulu sebentar. Bedanya adalah di sini kita ada fair value gap H4. Ya sini. Nah, sebelumnya di sini kan di sini fair value gap H4-nya nih di sini. Lihat ya kan. Ini fair value gap H4-nya gagal. Sekalinya gagal dia break turun retrace dan kemudian turun. Nah, di sini ini kan belum gagal nih fair value gap-nya dan di atas pun tidak ada fair value gap di atas. Jadi ya ini juga fair value gap H4 masih bekerja dengan baik ya. Belum ada di break juga fair value gap H4-nya itu. Jadi cocok logi yang ada di sini tanggal 22 dan 23 Juli apakah sama? Mungkin sama ya kan, tapi tergantung market memilih yang mana. Oke. Nah, kita balik ke H1 sekarang. H1 sekarang berarti pergerakannya gimana? Kita bicara internal aja ya. Low, lower high, lower low, higher high, lower low, lower high, change of character, retest, turun. Dah, ya kan? Simpel. Jadi secara H1 sekarang kalau dilihat ini adalah bearish, ya ini bearish dengan kondisi adalah market tidak boleh yang namanya melewati high yang ada di sini. Ini tidak boleh di break ya kan. Jadi kalau sampai itu di break berarti H1-nya akan menjadi bullish lagi. Jadi kalau H1-nya ini menjadi bullish lagi ya ini bakal menjadi kacau sih ya. Bukan kacau sih, berarti tidak ada koreksi yang berarti. Jadi saya worry-nya adalah selama beberapa jam ke depan sampai NFP ya. Berarti lagi berapa jam nih menuju NFP? Lagi 11 jam menuju NFP ya kan. Lagi 11 jam menuju NFP, kemungkinan marketnya akan diam di dalam area bearish-nya ini. Kemungkinannya ya kan. Kemungkinannya dia akan diam di area bearish ini. Jadi kalau dia diam di dalam area bearish ini, ya berarti marketnya memilih untuk ya bergerak sideways sampai NFP-nya gitu kan. Karena sekali lagi H1 ini adalah bearish, jadi kalau dia di atas 4275 ini akan menjadi change of character. Oke? Untuk support H1 sekarang kita dapat sih support H1 sekarang nih di sini. There ya, karena sudah tervalidasi nih, dia kan berhenti di sini. Saya kira awalnya berhenti di sini sebagai resisten ya kan, tapi ternyata tidak jadi. Dia lebih prefer ngelihat 4232 sebagai support H1 di sini ya. Nih, sudah tervalidasi sejak dia itu retest berkali-kali, dia kan terus mantul ke atas. Nah, untuk resisten H1 saya agak dilema sih sebenarnya mau pakai yang mana ya. Saya agak dilema nih, mau pakai yang di sini 4260 atau mungkin yang ke atas 4275. Saya juga agak dilema nih mau pakai yang mana. Cuman untuk support H1 ini sudah bagus. Ya. Ini naik, tercipta support baru sekali ya kan. Dites sekali naik, dites lagi. Berarti benar ini adalah area support di H1. Untuk resisten jujur saya masih belum dapat di mana. Karena ini pergerakannya masih simple, yaitu adalah dia ngebuat low, lower high, lower low,
lower high, dan lower low. That's it, ya kan? Oke, kalau H1 bearish ya itu bearish. Simpelnya gitu. Dan 15 menit sekarang bagaimana? 15 menit pun ini juga sama adalah bearish. Sama karena swingnya itu juga pergerakannya sama. Ya. Cuman sekali lagi ya, ini bearishnya hanyalah untuk melihat penurunan dari segi time frame yang besar. Karena time frame besar itu belum ada koreksi sama sekali, ya kan? Dan kalau dilihat ini marketnya naik kenceng ya di sini karena pantulan dari 15 menit demand di sini, ya kan? Dan marketnya juga sudah ngambil low yang ada di sini tuh, ya kan? Ini ngambil low di sini jam 12 malam tadi, marketnya ada engulfing, lari, kemudian tidak pernah turun di bawah ini, marketnya turun lagi sampai sini dan dia terbang. Gitu. Dan sekarang kalau dilihat ini kayaknya candle nggak punya ekor deh. Oh bukan, ada ya, saya kira nggak ada itu. Oke, 15 menit sekarang bagaimana perjalanannya? Sama kayak di daily, sama kayak di apa namanya H1 ya kan, yang dimana dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, dan lower low, sama ya kan. Dan kalau udah sama kayak begini ya, kalau mau cari sell-nya selama dia tidak melewati ini sih 4275 kalian bisa cari sell. Oke, kalau kita tarik Fibo-nya sekarang dari sini sampai sini, ini marketnya pas kena 61,8. Buset, pas ya. Pas kena 61,8. Dan apakah ada konfirmasinya di sini? Belum kelihatan. Untuk masalah support resisten di 15 menit, jujur saya juga agak bingung di mana bisa ditaruh ya kan. Kalau saya taruhnya di 4253, ini sempat di break turun, di break lari, di break turun lagi. Jadi ini agak dilema. Nah, jadi ini merupakan support resisten tidak ada yang terlalu bagus di sini. Ya, karena dia membentuk swing soalnya di sini. Bukan membentuk yang namanya area support yang bagus seperti ini. Oke, untuk 15 menit internal perjalanannya sekarang adalah dia ngebuat high, low, higher high, lower low lagi, dan higher high lagi. Wah, ini bolak-balik sih marketnya. Tapi kalau mau dilihat pakai yang besar, kita ke 5 menit aja lah ya. 5 menit berarti perjalanan, 15 menit berarti. 15 menit perjalanannya adalah ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high. Oke. Oh, ini akan menjadi titik maut berarti nih. Ya, berarti 4230 ini akan menjadi titik maut di 2 time frame berarti ya. Ini akan menjadi titik maut untuk di 2 time frame untuk sekarang, termasuk akan menjadi change of character dan termasuk terjadi jebol area support untuk sekarang ya. Ini juga adalah support area di 15 menit di sini. Ini juga area demand-nya ya kan. Enggak OB apalah sebutannya tuh ya kan. Jadi kalau mau pakai area pasnya itu di 4229, versi H1 ada di 4232. Jadi ini kan sebesar ini berarti area ini. Ini area supportnya sekarang. Jadi untuk secara 15 menit sekarang memang ini adalah perjalanannya dia baru high, low, high, inducementnya diambil dan dia sudah ngebuat higher high. Jadi low terakhir 15 menit itu ada di sini. Nah, karena ini adalah inducementnya. Jadi kalau dia di bawah 42, wah ini mepet banget sih. 4229, 15 menit support ada di 4229 juga, H1 4232. Ini sekalinya jebol ke bawah sih, menurut saya ini bakal langsung terjun sih. Terjunnya bakal lumayan sih, nggak nanggung-nanggung ini. Bisa langsung ke 4200 nih. Gak nanggung-nanggung turunnya nih. Literally gak nanggung-nanggung. Ya, untuk sekarang sih kalau sekalinya ini jebol ke bawah ya, ini bakal langsung ke bawah kencang. Gak ngerem nih sepertinya nih. Karena kan kita sudah mendapatkan area support valid ya kan, di 4232. Kalinya ini jebol support valid, ditambah 15 menit change of character, ditambah juga 15 menit support validnya di break juga. Ini lepas semua. Oh ini jebol sih. Jebolnya ini bakal langsung lari
larinya bisa sampai 4200 ya kan, tengah retest di sini, atau mungkin ini tidak di retest, dia ngejar area demand-nya di 4164 atau 4166 di sini. Bisa. Oke, apakah di sini sekarang kita bisa sell? Nah, kalau pertanyaan kayak begitu, berarti konfirmasinya adalah kita lihat di time frame yang kecil, karena kan ini sekali lagi sudah kena 61,8 ya kan. Tuh. Sama kayak kemarin yang saya bilang di Discord ya kan. Ini kan 15 menitnya itu kemarin ekstrim ya kan, sampai kena di 78,6. Makanya saya bisa ngambil sell di kisaran 426 berapa kemarin ya? 4268 ya kan di sini, 4268 ngambil sell dengan stop loss di atas 4284 gitu. Kalau kalian mau langsung hajar sell di sini, ya stop lossnya mau nggak mau di atas ini, di atas change of karakternya ini, mau tidak mau udah itu aja simpelnya. Ya kan? Taruh di atas ini, taruh di 4280, target sampai mana? Ya kalau kalian targetkan sampai 4200, ini risk reward rasionya 1:2. Kalau opennya di 4253. Kalau harganya sekarang di 4255 nih, ini sih 2 lebih ya, 2,2. Serah, kalian mau pakai ini sebagai swing atau enggak? Swing atau intraday atau nggak scalping silahkan. Cuman sekali lagi ini kalau mau taruh stop loss di atas 4275, itu minimal adalah 200 pip SL-nya. Kalau entry di 4250 plus. Kalau entry-nya 4260 ya lebih rendah lagi stop loss-nya ya kan. Oke, kalau ada yang ide seperti ini nggak masalah. Untuk memanfaatkan yang namanya area 61,8 bisa ya kan. Kalau 5 menitnya sekarang bagaimana? Ya 5 menitnya ini sih 5 menitnya ini SWOT naik, SWOT turun, low, lower high, low, higher high, lower low, lower high. Oke, bentar. Low, high, low, high. Oke. 5 menitnya sih bullish ini. 5 menitnya bullish. Jadi ya ini sih masih sekarang 5 menitnya masih bullish sebenarnya. Jadi agak berbahaya nih. Ya, oke. Terakhir 5 menit masih bullish. Jadi kalau ada yang mau cari sell, lebih baik konfirmasinya sih sekarang di bawah ini sih. Jebol semua ini supportnya baru kalian cari sell. Kalau di atas cari sell ya as long as tidak melewati 4275, it's okay untuk cari sell. Untuk masalah area yang bisa dicari sell bagus, sebenarnya ini sih dari segi 15 menit ya. Karena kan ini adalah ada fair value gap nih gede. Fair value gap gede, kemudian di sebelah kanannya kita ada bearish fair value gapnya. Right. Jadi kalau ditarik BPR-nya tengah-tengahnya, berarti ada di kisaran ini ya, tengah-tengah. Tuh di 4258 udah kena BPR ya. Cuman apakah masih oke buat entry lagi? Untuk sekarang sih belum ya. Saya sih belum ada entry lagi nih. Entryan saya yang tadi malam itu saya cuma set break even doang. Tapi kalau misalnya gagal sih ya udah sih nggak masalah juga. Kalau saya mau entry baru ya, wah kalau saya mau entry baru sih ini agak pelik nih. Kalau saya nggak nemu cara untuk entry sebelum NFP, lebih baik saya nggak entry sih. Lebih baik saya tunggu sampai NFP kelar baru saya mau entry. Oke, untuk terakhir di candle tidak punya ekor. Candle tidak punya ekor di atas kita lihat ini punya semua ya kan? Punya semua. Ini tidak punya. Oke, ini tidak punya nih di 4275 tidak punya ekor. Red ke atas lagi sampai tinggi tidak ada sampai 4300. Berarti di atas ada satu ya di 427 nah nggak nih? Oh belum ya, 4275 belum. Di sini nih sebiji ya 4275,9. Kalau di bawah ini ngelewatin ini sudah ngelewatin 4223.
melewati 4223. Kemarin berapa ya angkanya? Nih 4180 ya, 4180. Jauh nih jaraknya nih. 4180 sampai ke demand 4166 nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, jadi untuk di atas ada di 4276 dan di bawah ada di 4180. Itu kalau kita bicara candle nggak punya ekornya ya. Entah yang mana mau dicari, atas atau bawah, tergantung marketnya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sekali lagi, kita ada NFP dan penentuan apakah drama sideways akan selesai pada minggu ini, akan dimulainya retracement dari segi weekly, atau mungkin akan tetap terjebak dari segi weekly ya. Jadi jangan gegabah untuk entry. Dan sekali lagi saran saya untuk di hari Jumat ini, kalau kalian ingin trade, kalau sudah dapat profit close, karena kita sekali lagi tidak tahu apa yang terjadi pada saat di hari Sabtu dan Minggu ya. Sabtu dan Minggu bisa aja antara beneran kesepakatan damai atau malah ditutup lagi Hormuznya. Maka itu bisa beda cerita lagi. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.